Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri ini tentunya berperan besar sebagai penyumbang devisa bernilai fantastis, yaitu 231 triliun rupiah untuk tahun 2024. Nah, tentunya angka ini adalah penyumbang terbesar devisa negara setelah sektor migas, dan setelah ditingkatkan menjadi sebuah kementerian atau level kementerian, sang menteri ini bahkan menargetkan pendapatan untuk devisa hampir 2 kali lipat, yakni sebesar 433 triliun rupiah. Semoga targetnya terpenuhi nantinya ya. Namun sayangnya ternyata banyak kasus penganiayaan dan juga kekerasan yang diterima oleh para pahlawan devisa ini. Kejahatan yang terjadi sebagian besar ini terjadi pada PMI atau pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal atau non-prosedural, sehingga memang menjadi sasaran empuk untuk menjadi korban kekerasan. Belum lagi tantangan-tantangan lain seperti halnya ancaman sindikat ilegal dan juga tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Persoalan mengenai PMI ini bukan hal yang baru, namun terus berulang-ulang setiap tahun dan juga masalah yang sepertinya tak kunjung usai. Tapi mengapa tentunya ini masih banyak para pekerja migran Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi, semena-mena, disiksa majikannya, dan juga mengapa juga masih banyak sebetulnya putra-putri bangsa yang mau diperdaya oleh calo-calo ilegal ini. Mampukah para pekerja migran Indonesia ini bertahan dengan tantangan yang ada? Nah, malam hari ini Arah Angin Televisi Republik Indonesia spesial akan menghadirkan menteri pertama yang menghandle kementerian baru yang sebelumnya tentunya ini berbentuk badan P2MI. Nah, ia sebelumnya juga berbentuk badan. Nah, ia ini saat ini fokus begitu dalam mengurusi pekerja migran dari hulu dan juga hilir. Kita akan langsung saja sambut Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding, sudah bersama kami di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI, berkenan di tengah kesibukan macetnya Jakarta setelah hujan. Bapak Menteri? Iya. Baik, terima kasih. Nanti saya akan tanyakan Pak, termasuk juga ada beberapa kejutan-kejutan kecil yang nanti ada di akhir. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan saksikan sampai dengan jam 8 nanti. Pak Menteri akan memberikan kejutan spesial untuk Anda. Tapi sebelum itu Pak Menteri, ini kan kalau berbicara terkait dengan selamat sebelumnya sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian yang baru, Menteri yang pertama juga, artinya ini juga harus fokus terhadap para perlindungan para pahlawan devisa kita, Pak Menteri. Ya, jadi gini, saya jadi menteri pertama ini memang dapat mandat khusus dari Presiden Prabowo yang memberi mandat kepada saya. Yang pertama, lindungi pekerja migran Indonesia yang ada di luar ya, dari kekerasan, dari eksploitasi, perlakuan tidak adil, bahkan human trafficking. Itu mandat pertama. Dan memang dalam undang-undang kita, Undang-Undang 18 2017 itu juga memang bunyinya undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi kementerian ini fokusnya perlindungan yang pertama. Jadi tata kelola perlindungan nanti yang akan menjadi target kita yang semakin baik semakin hari. Yang kedua, Pak Prabowo sebagai presiden juga memberi mandat, bisa nggak kita dari pekerja migran Indonesia ini devisa kita bertambah, tapi dengan catatannya bahwa yang dikirim ke sana berubah dari secara bertahap menjadi pekerja migran yang punya skill yang baik. Jadi ada dua hal itu yang perlu kita lakukan. Nah, saya perlu menjelaskan ya bahwa data tentang pekerja migran kita ini di luar negeri ini totalnya ada sekitar 5,2 juta. 5,2 juta ya Pak untuk yang terdata ya, yang terdata. Di luar yang non terdata. Oke, baik. Yang terdata di Cisco, sistem komputer kami itu 5,2 juta. Sampai tahun berapa? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Okay. Ya. Nah, 5,2 juta ini 80%-nya bekerja di sektor domestik, domestic worker, atau pekerja di lingkungan rumah tangga, ya pengasuh, kemudian cleaning, dan ada 6 jabatan kerja di sana, termasuk driver, ya. Nah, 80%-nya itu 67,7% perempuan.
dan tingkat sekolahnya juga strata pendidikannya itu rata-rata SD SMP. Nah dari sini menunjukkan bahwa data pekerja migran kita ini relatif rentan terhadap hal-hal yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Nah inilah yang kita fokus dengan kementerian ini, karena dengan kementerian ini harapan Pak Presiden adalah semua bisa diurus terkait migran mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari dia sebelum berangkat, ketika dia penempatan, dan ketika dia pulang kita berdayakan lagi bersama keluarganya. Harapannya seperti itu. Belum lagi upgrade untuk skill para PMI kita ya. Iya, termasuk di dalamnya situ, termasuk di dalamnya. Jadi sebelum berangkat itu hal yang paling utama adalah skillnya. Skill, lalu kesehatannya, lalu kontrak kerjanya. Nah itu yang kemudian membedakan antara prosedural dan non prosedural, ilegal dan ilegal. Nah tapi kalau data kami, ini bicara soal pelindungan ya, data kami 95% yang mengalami kekerasan ini adalah orang-orang yang berangkat secara ilegal atau non prosedural. Non prosedural tadi ya. Baik. Itu artinya kalau tadi berdasarkan data, ini luar biasa. 80% itu untuk sektor domestik begitu bekerja ya. Di lingkungan rumah tangga. Ya, tapi kan ada juga Pak, PMI kita yang kemudian level menengah dan juga level manajerial itu yang kemudian 20% itu tadi. 20% itu. Apakah kemudian angka 20% itu bisa ditingkatkan dengan upgrade skill? Itu yang menjadi program strategis kita ke depan. Program strategis? Ya, salah satu program strategis kita, selain pelindungannya yang kita tingkatkan, dengan meningkatkan kualifikasi, kualitas daripada pekerja migran Indonesia ini, maka itu akan otomatis terlindungi, ya kan? Nah, oleh karena itu target kita ke depan dari 80% berkurang menjadi 60%. 60%. Makanya sekarang ini kami sedang membangun sistem vokasi terintegrasi. Vokasi terintegrasi? Ya, vokasi terintegrasi itu maksudnya adalah semua sudah ada di situ. Di pelatihan itu semua sudah diurus di sana, termasuk cek kesehatannya di situ, ngurus sertifikatnya juga sekalian di situ. Nanti kita buat dia terintegrasi, termasuk juga datanya juga terintegrasi. Sektor-sektor yang akan dituju nantinya Pak dari vokasi terintegrasi itu? Kita sesuai dengan permintaan negara. Sesuai dengan permintaan negara. Jadi ini kan ada beberapa negara kantong ya. Ya, pertama Malaysia, Taiwan, Hong Kong, mana lagi Arab sebenarnya ya, Arab dan Singapura serta Uni Emirat Arab itu termasuk kantong-kantong penempatan pekerja selama ini. Artinya luar biasa ya permintaan luar negeri terhadap pekerja migran kita ya, sangat luar biasa. Kalau data kalau data job order ini data yang ada di kami nih, itu ada 1,7 juta tahun ini. 1,7 juta? Ya. Kita terpenuhinya baru? Kita terpenuhi 297 ribu. 297 ribu. Nah ini makanya saya lagi mendorong banyak pihak ya, termasuk swasta untuk menginvestasikan sebagian modalnya untuk dalam pekerja migran ini dalam konteks misalnya vokasi, membangun pusat-pusat pelatihan atau bekerja sama dengan pusat-pusat pelatihan. Kolaborasi dengan swasta dengan CSR atau seperti apa Pak nanti Pak Menteri? Bisa dia investasi, bisa juga kita minta tolong CSR-nya. Kita juga kolaborasi dengan kementerian yang ada. Di kementerian yang ada ini ada 127 balai yang mereka bisa, misalnya balai perikanan, balai besar perikanan. Kita bisa nitip di situ, ini khusus untuk luar negeri, tolong kita latih di sini. Misalnya di Kementerian Tenaga Kerja, Pak Menterinya, Pak Yasserli, Prof. Yasserli itu pengen, karena daya serap dalam negeri terus mengalami penurunan, maka salah satu cara adalah bagaimana kita latih di balainya Naker, lalu nanti kita kirim ke luar. Ya minimal 50 sampai 100 ribu lah. Setahun lah. Setahun ya? Baik. Dari target 1 juta tadi ya Pak ya? Ya, itu yang dilatih di Naker saja. Yang dilatih di Naker di 27 balai ini banyak dilatih. Makanya target kita ke depan, mudah-mudahan tidak ada halangan, itu tetap di 400-an ribu lah. Dari 297 ribu. Nah mudah-mudahan ini
Karena kan begini, penempatan ini juga tergantung negara tujuan. Misalnya Korea. Ya. Korea sekarang pemerintahnya lagi proses ada proses dinamis di situ ya. Sehingga mungkin di situ agak menurun. Nah, kita harus buka lapangan-lapangan kerja, koordinasi dengan komunikasi dengan negara-negara lain. Kemarin misalnya saya bertemu dengan Prefektur Mie, Jepang. Jadi provinsi-provinsi di mana Jepang, itu kita buka nanti jabatan-jabatan kerja tertentu. Baik. Yang menarik perhatian adalah terkait dengan Pak Menteri yang sempat menyebut ada beberapa negara yang harus diwaspadai oleh pekerja migran kita. Kamboja, lalu juga Myanmar dan juga Thailand. Apakah ini terkait dengan TPPO atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya statement saya itu melarang itu sebenarnya dalam konteks berhati-hati ya. Melarang dalam konteks berhati-hati? Hati-hati, waspadai betul. Karena data yang ada kita punya rata-rata TPPO itu dari Myanmar dan Kamboja, termasuk Laos. Nah, jadi itulah kita betul-betul berhati-hati karena kita tidak punya kerjasama penempatan di sana. Kita tidak punya MOU di sana. Sehingga yang berangkat ke sana itu semuanya tidak menggunakan visa kerja, tetapi visa wisata. Nah, ini problem. Karena wisata pun mereka tidak langsung ke Kamboja atau ke Myanmar. Transit dulu bisanya di Malaysia, kemudian di Singapura, di Thailand. Nah, dan pihak teman-teman imigrasi juga kesulitan. Kan orang mau wisata masa dilarang. Nah, soal di sana dia bekerja itu problemnya. Itulah yang saya kategorikan menjadi pekerja non-prosedural. Apa yang kemudian akan dilakukan kementerian, Pak? Jika semakin banyak para pekerja kita yang non-prosedural ini beralih ke beberapa wilayah tadi seperti Kamboja, Myanmar, Thailand ini tadi? Kita harus kolaborasi. Iya, terutama dengan Kementerian Luar Negeri, dengan imigrasi, dengan kepolisian. Kita harus betul-betul membangun kolaborasi yang bagus karena kita belum ketemu jalannya nih. Gimana ini supaya ini apakah kita membangun kerjasama dengan Kamboja sekalian, tapi nanti kita kena masalah. Masa Kementerian P2Mi bekerja sama dengan Kamboja padahal di sana judi online ya. Orang pahamnya kan judi online, padahal tidak semuanya juga judi online. Pak Menteri, tidak ada bahasan kemarin? Ada tamu setingkat tamu negara tidak menjadi bahasan itu. Tidak menjadi bahasan hal itu ya? Jadi sensitif juga kan, kalau kita kerjasama dengan Kamboja sementara isu publiknya yang viral itu judi online, scammer, nanti kita yang kena, dikira kita mau melegalisasi judi lagi, walaupun itu di negara orang, tapi kan orang nggak mau tahu. Nah, jadi kita harus menghitung. Tapi menurut saya mungkin tidak ada masalah kita buka kerjasama dengan Kamboja ataupun Myanmar, tetapi yang bekerja misalnya kan ada yang bekerja di kedai, di hotel, di restoran, itu boleh itu. Tapi yang untuk judi, untuk scammer nggak boleh. Kan bisa dituangkan dalam MOU. Tapi ini masih ide saya pribadi ya, belum menjadi program. Kita tunggu ide dari Pak Menteri. Ini untuk melindungi maksudnya. Untuk melindungi. Daripada berangkat tidak jelas begitu, kalau kita wadahi itu ada kontrak kerjanya nanti. Nah, kontrak kerja itu adalah yang melindungi mereka. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, itu di situ. Baik. Ya. Pak Menteri merespon terkait dengan peristiwa 49 pekerja migran asal NTT yang meninggal selama Januari sampai dengan April 2025. Bagaimana kemudian respon dari seorang Menteri Pekerja NTT ini termasuk daerah kantong pekerja migran Indonesia yang kelima setelah Jatim, Jateng, Jabar, NTB, Lampung, NTT. Nah, NTT memang rata-rata kalau yang dari 41 kasus ini rata-rata non-prosedural. Non-prosedural? Ya kan? Coba dilihat datanya. Non-prosedural. Kalau non-prosedural memang kita tidak bisa ngomong apa. Karena apa? Orang itu yang Mas Jaya harus paham ya. Namanya berangkat non-prosedural itu orang yang berangkat apakah dengan keinginan sendiri atau dengan iming-iming calo, dia berangkat ke sana. Tanpa melalui prosedur yang resmi. Apa syarat prosedur yang resmi? Prosedur yang resmi itu satu, harus ada izin dari keluarga. Harus ada rekomendasi kesepakatan kepala desa. Harus ada sertifikasi. Harus ada BPJS. Harus ada hasil cek kesehatan fisik maupun mental. Harus ada kontrak kerja. Kontrak kerja ini
harus ada. Secara jelas ya. Iya, supaya melindunginya di sini. Iya, iya. Termnya di sini termnya. Harus ada visa kerja. Oke. Jadi lama memang ngurusnya. Kalau non prosedural, dia yang penting dapat visa, ada paspor, ada visa, dia bisa berangkat. Entah modusnya bagaimana. Belum lagi oknum yang berjanji untuk saling melindungi ini kan juga bekerja sama dengan calon-calon legal begitu ya. Itu yang dilihat. Jadi ketika dia berangkat secara non prosedural, saya kira tidak terlalu proporsional kalau memberi beban ke kami. Walaupun ya semua pekerja migran kita baik prosedural maupun non prosedural yang kena masalah harus kami lindungi. Artinya pengawasan di daerahnya yang lemah, Pak? Atau seperti apa kemudian? Kalau soal non prosedural itu ada banyak. Yang pertama mungkin mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui, satu, proseduralnya. Yang kedua karena ada iming-iming dari caloknya. Calok atau sindikat. Ini kita nggak tahu ya. Rayuannya begitu besar dengan gaji yang... Atau yang ketiga biasanya yang sudah berangkat itu ada keluarganya yang sudah pernah bekerja di sana. Beri informasi. Nah, NTT ini kalau lihat tipologi sakitnya, penyebabnya itu karena sakit dan kecelakaan kerja. Nah, sakit karena dia non prosedural nggak diperiksa. Baik. Kecelakaan kerja karena dia tidak sertifikasi tidak diperiksa. Kan gitu kan? Nah, sehingga kemudian makanya yang paling aman itu kalau lihat prosedural. Lagi pula juga mungkin ya kebiasaan daerah juga macam-macam kan. Ada yang orang itu kebiasaannya menjaga kesehatan dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan di daerah itu ada juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya kan? Suka begadang, kumpul-kumpul, ya kan gitu-gitulah. Mungkin itu ya. Mungkin itu. Tapi sudah sedikit dibocorkan, itu menjadi bahasan kita di segmen selanjutnya Pak Menteri. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan perdalam lagi terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia bersama dengan Pak Menteri di sini. Usai jeda kami akan kembali, saudara. Tetaplah bersama kami.